Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Pemantasari akan melakukan presentasi yang berjudul evaluasi pelaksanaan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat di Kelurahan Bukit. Yang pertama ada adaptasi, tindak pustaka, metode penelitian, deskripsi lokasi, dan hasil dan penutup. Pertama adalah latar belakang air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena banyak kegiatan manusia membutuhkan air sebagai alat untuk membutuhkan kesehariannya. Namun pada tahun 2007 pemerintah Indonesia membuat kebijakan nasional untuk penyediaan air bersih dan sanitasi bagi kabupaten kota seluruh negeri. Tujuan utama dari program ini untuk mengurangi kasus diare penyakit lainnya. Selanjutnya adalah program Pasimah dalam peraturan pemerintah 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum adalah salah satu bentuk program tindakan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah dengan dukungan bank dunia untuk meningkatkan kesediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat. Selanjutnya dalam sebuah laporan dari Kooperasi WHO UNICEF pada tahun 2004 menyatakan kualitas air minum dan sanitasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Ada 5 komponen dalam pemberdayaan Pamsima sendiri: pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan lokal, meningkatkan kesehatan dan perilaku hidup sehat dan bersih, menyediakan sarana air minum sanitasi, insentif untuk desa, kelurahan, dan kabupaten, kota, dukungan untuk pelaksanaan dalam manajemen proyek, dan pembangunan sarana dan sarana air minum dan sanitasi. Program Puskesmas didasarkan pilihan yang diinformasikan. Ada 3 cara untuk membangun sistem penyediaan air minum. Yang pertama, memperluaskan penyediaan, pengembangan, mengoptimalkan. Dalam pengelolaan program Puskesmas, masyarakat memiliki peran yang lebih besar dibandingkan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai fasilitator masyarakat, yaitu peran yang sangat besar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, itu semua dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya dalam program Puskesmas, pemerintah Kota Padang mendukung kebutuhan air minum bersih yang layak dikonsumsi melalui peraturan nomor 15 tahun 2016 tentang rencana aksi daerah untuk penyihatan lingkungan. Dalam pelaksanaan program Puskesmas dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap. Sejauh Kelurahan Lambu Bukit, program Puskesmas telah berkembang, akan tetapi ada masalah dalam memenuhi kebutuhan air minum, di mana dalam pelaksanaan Puskesmas Kelurahan Bukit, yang mana sumber air bersih yang digunakan untuk menunjang keberhasilan Puskesmas tidak memadai untuk menunjang keberhasilan, yang mana sumber air yang digunakan cenderung terjadi kering dan mengakibatkan sumber air yang digunakan dalam pelaksanaan Puskesmas tidak memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya tabel jumlah masyarakat yang telah menggunakan program Puskesmas dan juga memanfaatkan air dalam pelayanan air. Pertama di RW 01 sebanyak 80 kakak, di RW 02 0, dan di RW 03 230 kakak, dan di RW 04 nah itu masih 0. Di mana kita lihat di tabel tersebut di RW tersebut masih di RW 02 masih 0. Itu adalah permasalahan dalam pelaksanaan program Puskesmas. Yang pertama itu kurangnya ikut serta partisipasi masyarakat. Kedua adalah sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan program Puskesmas tidak memadai dalam proses pelaksanaan program Puskesmas. Kedua, kurangnya pemahaman unik teknisi dalam pemasangan fasilitas Puskesmas. Keempat adalah air bersih yang digunakan untuk pelaksanaan Puskesmas tidak cukup untuk proses pelaksanaan tersebut. Keempat selanjutnya adalah rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu ialah bagaimana Kelurahan Bukit menjalankan program Puskesmas tersebut. Tujuan penelitian yaitu dalam penelitian ini menjelaskan hasil evaluasi program penyediaan air minum
air minum masyarakat untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk memberikan gambaran dari analisis untuk membuat keputusan apakah program Pasimah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Mukir. Jadi manfaat secara teoritis, penelitian ini akan membantu mengembangkan ilmu administrasi publik karena sebelumnya penelitian ini ada penelitian yang tentang administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini akan mendapatkan memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan pada mahasiswa administrasi publik lainnya. Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran masukan kepada DPRKP dan kelompok pelaksanaan program Pasimah Sekolah Maukir. Tentunya penelitian yang relevan. Pertama dari Ratih Sanita yang berjudul Evaluasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Laka, Kabupaten Negeri dengan teori William Endan. Tanya Ida Yati yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Purwakarta dengan teori William Endan. Selanjutnya Radika Alfian Sutranata dengan judul Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Tambelang dengan teori William Endan. Selanjutnya dengan teori Brickman and Davis. Dia memiliki 4 indikator. Pertama, indikator output, proses, output, dan on-cam. Input adalah mengenai penilaian bahan-bahan, sumber daya pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan sumber yang tersebut meliputi sumber daya manusia, uang, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya proses memberikan mengenai bagaimana sebuah kebijakan tersebut dijalankan langsung kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari aspek efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya output. Output adalah memberikan penilaian mengenai hasil yang didapatkan dari proses pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa aspek sebuah keberhasilan, seberapa banyak orang mengikuti kebijakan tersebut. Kedua adalah memberikan penilaian mengenai dampak yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat luas. Di situ gambaran skema pemikiran yang bisa dilihat bahwa peraturan pemerintah tentang pengembangan ICT minum, kedua adalah peraturan wali kota tahun 2016 dengan nomor 105. Selanjutnya dengan menggunakan teori Brickman and Davis dengan 4 indikator input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya definisi konsep. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau indikator dengan tujuan berkaitan dengan suatu masalah yang diperhatikan. Kalau evaluasi program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan yang direncanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informan untuk menjawab pertanyaan. Program Pasimah adalah program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Program ini dilakukan di wilayah pedesaan dan pinggir kota yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas kepada masyarakat yang kurang terlayani air minum. Selanjutnya kan definisi operasional dengan 4 variabel pertama input, proses, output, outcome. Memiliki variabel tertentu. Pertama input, sumber daya manusia, menjelaskan berbagai sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan berbasis masyarakat. Anggaran, menjelaskan dana dan pemanfaatan dalam pelaksanaan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Fasilitas adalah yaitu menjelaskan sarana dan prasarana dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat. Selanjutnya adalah proses. Itu dengan variabel pelayanan masyarakat menjelaskan bagaimana sosialisasi atau prosedur pelaksanaan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Selanjutnya efektif dan efisien. Itu menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Selanjutnya output. Output dengan
variabel sasaran ditangani, mendeskripsikan hasil dan tujuan pelaksanaan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Itu selanjutnya adalah variabel perubahan atau perbaikan, yaitu menjelaskan jumlah sasaran yang memanfaatkan air minum yang berbasis masyarakat. Selanjutnya perubahan atau artinya OKM atau perubahan atau perbaikan, menjelaskan dampak positif dan dampak negatif yang diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah metode, itu dengan metode kualitatif, dengan deskriptif, mengumpulkan wawancara, dokumentasi, observasi, teknik pembentukan populisasi, peran penelitian yaitu peranan utama, proses penelitian, merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengumpulkan dokumen, unit akses menjadi kelompok, teknik analisis data, mengumpulkan data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik absennya itu validasi data diuji dengan triangulasi sumber. 4 itu selanjutnya batas wilayah Kelurahan Bukit. Kelurahan Bukit itu berbatas ke arah utara, berbatas dengan Kecamatan Poto Tengah, sebelah selatan berbatas dengan Bukit Langan, timur berbatas dengan Solo, barat berbatas dengan Kecamatan Padang Timur. Luas wilayah Kelurahan Bukit yaitu 380 km persegi, dengan jarak Kelurahan Bukit Kecamatan 2,5 km. Hasil dan pembahasan itu output dari sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Basmani Kelurahan Bukit maupun di setiap RW dalam kegiatan pelaksanaan Papsimas sangat diperlukan sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan perencanaan, pemeliharaan, dan juga pemeliharaan Papsimas. Dalam sumber daya manusia, unit teknisi dalam pemasangan fasilitas tidak dilakukan dengan sesuai petunjuk pelaksanaan Papsimas. Kedua adalah